syaratnya yang pertama bentuknya kategori primaris, kemudian yang kedua kelompok sampelnya satu tapi diukur 2 kali, ya. Jadi setiap responden diukur 2 kali, ada sebelum dan sesudah, gitu ya, pre dan post. Nah, kita lihat distribusi datanya ya, normal. Kalau normal itu menggunakan uji independen, kalau tidak normal menggunakan uji universal, gitu ya. Nah ini memang saya dipakai untuk penelitian eksperimen. Jadi melihat sebelum dan setelah intervensi. Nah ini ya contohnya tekanan darah ya. Ini ada tekanan darah 1 dan 2. Ini saya anggap pre ini post. Ini satu kelompok sampel, jumlah sampelnya ada 180 orang. Nah ini kita uji normalisasi dulu. Kita lihat ya normalnya. Nah ini ya. Untuk sistem 1 0,141 dibagi 0,181 ini kurang dari 2. Normal distribusi datanya. Nah sedangkan sistem 2 itu 0,219 dibagi 0,181 ini juga normal. Nah karena normal kita bisa menggunakan uji independen. Ini ada di buku yang seperti ini. Jadi halaman berapa? Ada di bukunya? Bisa dilihat? Ada. Oke. Saya tambahin ya, gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini tekanan darahnya sebelum 123, sesudahnya 109. Ini standar deviasinya. Nah, value-nya yang ini ya, ada yang lain hanya 1 0,00. Ini tambahin angka 1 di belakang 0,01. Nah ini bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan ya tekanan darah sebelum dan setelah intervensi ya, karena value-nya kurang dari apa ya, jauh di bawah apa. Ini signifikan. Artinya intervensi yang diberikan mempengaruhi penurunan tekanan darah. Ini kalau tujuan penelitiannya ingin menurunkan tekanan darah ya, itu berhasil ya penelitiannya karena bisa menurunkan signifikan tekanan darah responden gitu ya. Nah nanti untuk penyajiannya ada di buku itu halaman berapa sih? 119 ya. Itu nanti ada tahu angkanya mana diambil. Saya rata-rata ada deviasi, value ya, itu yang diambil. Ya. Nah kemudian yang kedua. Bagaimana kalau distribusi data tidak normal ya? Misalnya berat badan ya, itu ada sebelum dan sesudah gitu. Nah, jadi prosesnya sama ya, nanti dilihat distribusi data yang normal. Halaman berapa ini bukunya? Coba lihat di halaman berapa? Ya, 114. Ya. Jadi kalau yang seperti ini ada di buku gampang. Jadi yang paling penting itu paham kenapa pakai uji ini, syaratnya apa, itu yang paling penting ya. Nah, kalau materi-materinya mah ada di buku. Nah ini kedua distribusi daya tidak normal ya, 0,534 dibagi 0,181 itu lebih dari 2 ya. Maka tidak normal ya distribusinya. Maka kita menggunakan uji non parametrik, yaitu uji proporsion. Prinsipnya sama, dipindahkan dua-duanya langsung. Nah ini hasilnya. Nah ini 0,074. Berarti belum bisa dari apa? 0 berarti tolak, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan ya berat badan sebelum dan setelah intervensi. Ya dan sekarang ada pertanyaan? Ya, apa bisa menggunakan uji kira-kira? Karena setiap masa penelitiannya bisa beda-beda.
kasusnya bisa beda-beda, sehingga pada saat analisis data harus disesuaikan dengan kasusnya. Ada yang mungkin pakai uji Wilcoxon, mungkin ada yang uji pakai NLP, mungkin ada yang pakai square, ada yang alpha, ada gimana kasusnya, kasusnya beda-beda. Nah itu ya, ini kalau mau ditambahkan, ini ada 21 orang yang berat badannya turun, ada 26 yang beratnya naik, dan ada 133 yang beratnya sama sebelum dan setelah intervensi. Dan ini sangat tidak signifikan ya, perubahan berat badan. Ini kalau nanti ada memberikan intervensi, ya bisa dikatakan intervensi yang diberikan belum berhasil. Belum berhasil itu bukan berarti intervensinya salah, bisa jadi mungkin timingnya dan lain-lain. Karena kalau eksperimen itu yang paling penting adalah timingnya, durationnya, frekuensinya. Itu kalau nanti ada eksperimen itu 3 itu yang dipikir. Timingnya apa yang memberikan intervensi itu, kemudian duration itu berapa lama akan memberikannya, kemudian frekuensi itu berapa kali Anda. Itu yang paling penting dalam eksperimen. Eksperimen apa pun ya. Misalnya Anda memberikan galon pada itu yang menyusui, diberikannya kapan? Memberikan pagi, siang, sore sama juga. Ya, Anda memberikan intervensi apa? Senam, misalnya relaksasi, ada tidur yang mengalami nyeri misalnya. Ya, Anda beda memberikannya pagi, siang, sore beda. Ya. Kemudian itu timingnya, kemudian durationnya itu berapa lama Anda berikan. Kita harus tahu apakah 1 jam atau 2 jam. Kemudian frekuensinya itu juga harus tahu berapa kali Anda memberikan. Apakah kalau obat misalnya ada yang minumnya sehari 3 kali, ada yang satu kali gitu ya. Nah, saya kayak menurunkan orang-orang yang pernah hipertensi sehari 1 minum. Ya, jadi kalau obat-obat antibiotik misalnya sehari bisa 3 kali. Nah, kemudian frekuensinya sampai berapa lama? Nanti itu ada semua ada landasan teorinya. Kenapa Anda melakukan 1 minggu? Kenapa Anda melakukan 1 bulan? Kenapa Anda 3 bulan? Nah, itu nanti tergantung teorinya. Anda harus baca referensinya. Misalnya kalau mengevaluasi berat badan seminggu cukup nggak? Ya. Berat badan itu ya kalau saya minumnya 1 bulan baru kelihatan. Kalau misalnya anak stunting tinggi badan sebulan cukup nggak? Belum cukup. Ya. Kalau tinggi badan itu menurut saya ambilnya 2-3 bulan. Ini nanti itu dikaji secara teori. Ada mahasiswa yang mau meneliti menurut pada anak stunting masuk S2. Terus di proposalnya itu kalau stunting itu kan identiknya dengan tinggi atau beratnya. Kalau stunting tinggi, stunting itu kan identiknya tinggi. Ya. Jadi kalau Anda anak stunting, intervensinya untuk hanya meningkatkan berat badan, nanti malah jadi gemuk. Ya, tapi ya nanti memang benar menambah gizi itu supaya nanti tingginya meningkat. Tapi kalau Anda orientasinya tinggi badan, ya suplai nutrisi itu tidak cukup. Jadi kalau anak stunting, pendek kan stunting dengan jadinya. Kemudian Anda hanya kasih nutrisi, ya nanti jadi gemuk. Jadi nanti ada masalah baru nanti, ya, obesitas. Nah, tapi tetap dikasih gizi, tapi orientasinya bagaimana tinggi. Nah untuk tinggi nggak cukup dengan gizi, tapi harus ada aktivitas fisik. Dan itu kalau 1 bulan tidak cukup. Nanti Anda baca teori. Saya baca beberapa teori itu 2-3 bulan. Kalau tinggi badan itu evaluasi. Makanya kemarin yang proposal saya tolak, Anda nggak bisa stunting. Ya saya tahu mahasiswa pengen 1 bulan, saya tahu maksudnya. Anda pengen cepat lulus kan. Tapi nggak bisa begitu penelitian. Penelitian itu tidak bisa saya kepepet waktu karena saya dananya kurang, nggak bisa.
nggak bisa begitu. Dana Anda yang harus menyesuaikan, penelitian yang sesuai dengan matang. Ada masa TLN bimbingan saya, proposal ditolak habis. Dia meneliti apa ya? Pengen meriksa mukosa mulut, membandingkan antara yang perokok konvensional, vape, dan bukan perokok. Dia desainnya proseksional. Sampelnya 13, ketawain sama saya. Proseksional itu harus di atas 100. Itu udah saya memang tidak ada aturan itu. Tapi kalau di bawah 100 banyak masa analisis. Jadi saya kalau saya sudah punya pakem masing-masing berdasarkan pengalaman saya bisa. Ya. Jadi nanti kalau ada proseksional, ngitung sampelnya harus di atas 100. Jangan di bawah 100. Kalau pengen bagus. Kalau case control, kasusnya minimal 50. Nanti kontrolnya kalau 1 banding 1, berarti 50-50 sama di atas 1. Kalau eksperimen, kalau pra eksperimen boleh 1 kelompok sampel. Kalau kuasi eksperimen ada pembanding. Mau 1 kelompok pra atau kuasi 2-3 kelompok. Pokoknya 1 kelompok itu ketemunya harus di atas 30. Gitu. Nah, beda kalau juru eksperimen murni. Yang mahasiswa kedokteran bimbingan saya semuanya eksperimen murni. Ada tikus, ada yang kelinci. Itu bisa di bawah 30. Karena eksperimen murni beda. Tapi kalau Anda kebidanan, keperawatan, kesmas, itu paling tinggi kuasi. Jarang yang juru eksperimen. Karena Anda pasti ke masyarakat eksperimen, memberi edukasi atau memberi daun kelor atau memberikan nutrisi. Itu tidak sulit mendapatkan responnya. Ya. Jadi per kelompok harus di atas 30. Nah, cari ibu hamil di edukasi, gampang nyari ibu hamil. Dan tidak ada hambatan etik. Kalau juru eksperimen, Anda mau ke pembedahan walaupun ke tikus dan situ, itu tidak mudah. 6 kelompok sampel masing-masing hanya 5, dari 30, nggak masalah. Kenapa? Karena di lapangannya itu sulit membedah, pemeriksaan lab ya, itu sulit. Ya. Terus ada etik, kendala etik. Kenapa? Karena menyakiti. Ya. Kan kalau Anda nggak akan menyakiti, nggak akan mungkin menyayat ibu hamil atau gebukin ibu hamil. Tapi kalau eksperimen murni di lab, hewannya itu disakiti. Ada yang disayat, dibuat luka dulu, baru disembuhkan dengan terang. Belum nanti kalau ada pembedahan, dibedah, dimatikan saja, lalu diambil jaringannya, diperiksa. Nah, kenapa ada etik? Karena dalam etik itu seminimal mungkin tidak menyakiti kepada makhluk hidup, sehingga boleh sedih. Nah, jadi hal seperti ini harus paham. Jadi jangan Mas saya tanya kenapa cuma 13 ya ketawa ya. Ya Pak, dananya besar. Ya kalau dananya besar jangan meneliti itu. Anda berpikir bagaimana penelitian dananya tidak besar. Ya. Jadi gini. Kadang-kadang orang itu pengen kelihatan luas, tapi kemampuannya kurang. Itu yang salah. Ya. Pengen iPhone 13 Pro, 17 Pro. Nyicil ya. Sebulan 300.000. Itu kan nggak logik. Nah, Anda uangnya 5 juta cari HP yang harganya 5 juta. Ya, kalau uangnya Anda yang ada sisa 25 juta baru beli yang 17. Dan ini logik dari dalam riset itu juga begitu. Ya. Jadi jangan sampai kenapa Anda sampelnya sedikit?
karena waktunya tinggal sedikit. Nggak bisa. Waktu sedikit itu kenapa Anda? Anda kan dikasih waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Ya paling lama 4 bulan lah, kalau saya hitung 6 sekarang. 3-4 bulan. Yang membuat sempit waktu itu Anda. Nggak pernah bimbingan, di akhir waktu baru bimbingan. Ya salah mahasiswa. Kan gitu kan? Makanya kenapa harus di awal? Nih sekarang kebidanan kakak tingkat Anda. Banyak yang sekarang baru uji validitas, baru penelitian. Banyak yang kacau. Bulan depan di sini. Saya nggak tahu. Ya, itu kenapa terjadi? Apa karena mahasiswanya, apa program dari prodi? Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang salah prosedur. Ya. Contoh ini contoh ya. Ini saya kasih tahu supaya nggak terulang lagi. Nah, ada yang belajar uji kualitas dengan saya. Saya tanya sekarang. Uji kualitas itu dilakukan kapan? Setelah apa? Ya, sebelum apa? Penelitian. Banyak yang dilakukannya bareng. Namanya uji coba, logika. Ini nggak usah pakai teori yang jelimet. Namanya uji coba itu apa? Sebelum. Namanya juga uji coba, pretest. Masa uji coba dilakukan bareng? Nah itu kan ada 2 kemungkinan. Mahasiswanya nggak ngerti, tapi saya nggak yakin kalau nggak ngerti, karena sudah diajarkan seperti Anda. Harusnya positive thinking, dia ngerti. Tapi kenapa dia melakukan salah? Karena dia kepepet waktu. Berarti ya, orang kalau kepepet kan suka begitu kan? Ya. Segala macam dilakukan, kepepet. Nggak bisa, riset nggak bisa begitu. Prosedurnya ya uji kualitas dulu, karena risikonya kalau Anda bareng, ya itu bisa jadi riset Anda yang ditolak. Nanti Anda penelitian ulang, lebih tersiksa itu. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi ada protap prosedur itu yang harus dilakukan. Contoh lagi yang terjadi kesalahan banyak. Nanti Anda bisa cek kan. Etik ya. Etik itu untuk apa tujuannya? Semua penelitian harus ada etik. Jangankan ke manusia, hewan aja harus ada etik. Etik itu artinya apa? Tujuan Anda mengurus etik. Caranya dulu. Untuk mengetahui riset Anda itu melanggar etik apa enggak? Benar nggak? Harusnya kapan itu diurusnya? Sebelum penelitian, sebelum Anda terjun ke lapangan. Ya kan? Yang terjadi banyak apa? Sudah penelitian baru proses. Itu kesalahan. Dan itu kesalahan paling fatal. Nah, padahal pada saat Anda dalam skripsi itu biasanya dikumpulkan. Saya tiap angkatan itu ngasih pengarahan. Prodi mengasih pengarahan. Cuma saya lihat seringnya memang Zoom. Saya kasih pengarahan. Anda harus uji etik dulu. Anda kalau ada uji kualitas dulu. Nanti kalau sudah selesai baru Anda ke tutor, baru Anda ngolah data. Itu udah dikasih tahu. Cuma saya nggak tahu mahasiswa kenapa banyak melakukan pelanggaran. Memang ada kemungkinan. Karena kalau saya kasih pengarahan mungkin kalau Zoom mungkin dia tiduran. Ya. Atau dia sebenarnya ngerti tapi tadi kepepet. Pengen cepet tapi malah lambat. Ya seperti orang kena macet. Aduh, sini macet, pindah ke sini. Macet lagi, malah lama. Ya. Nah ini nanti dipahami Anda. Ya. Jadi dalam riset itu S1 itu nggak rumit sebenarnya. Sederhana risetnya. Apa loh saya lihat juga banyaknya hanya. Terus yang lucu lagi, ya ini yang lucu nih, baru saja yang maksudnya. Anda sudah diajarkan statistik, Anda sudah megang buku. Ini punya buku saya semua kan? Lucunya ngolah datanya ngikutin YouTube. Saya tanya, ini ngolahnya salah semua. Iya Pak, saya ngikutin YouTube. Ya maaf aja ya, enggak semua yang di YouTube itu benar. Ya memang ada yang benar, ada yang enggak. Kan lucu
lucu, udah diajarin, kita pegang buku tinggal ngikutin kasarnya mau begitu. Ikutin gitu, akhirnya salah. Makanya nenek, saya bilang ngolahnya salah semua, olah ulang lagi. Kurang apa gitu? Nah yang parah lagi ada, nggak bisa ngolah, minta bantuan di luar. Sudah bayarnya mahal, ya kan? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal masyarakat sudah punya tutor. Di sini itu sudah saya tentukan tutornya si A, si B, si C, dan logikanya karena harusnya kan nggak bisa ngolah, minta bantuannya ke tutor. Ya walaupun dengan konsekuensi sama-sama ada administrasinya kan. Tapi kan logikanya ngapain di luar yang nggak bisa pegang maaf aja ya, bukan ini. Kan di luar banyak tuh pegang statistik gitu. Ya masalahnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ada yang datang ke saya mulai sampai 1 juta, ada yang sampai 500 minggunya. Begitu kan? Memang hasilnya sih berhubungan semua, saya lihat valid semua. Tapi ada mahasiswa yang jujur gitu, saya senang kalau mahasiswa itu jujur. Kan saya konsul, kenapa? Saya uji validitas, saya nggak bisa ngolah, saya minta bantuan di luar. Ya di mana? Hasilnya valid semua. Nah terus kenapa? Masalahnya? Tapi saya itu heran Pak, saya lihat awalnya itu nggak valid gitu, tapi kok valid semua. Nah, saya udah langsung tahu, udah gampang itu. Sekarang Anda buka laptopnya, bawa kuesionernya. Saya cek, yang di kuesioner dengan di komputer datanya itu udah beda. Saya udah kebayang kalau saya. Nih Anda beda, data Anda itu dimanipulasi. Terus kenapa dia melakukan itu? Ingat, dia itu maaf aja, dia itu orang jualan. Ada namanya orang marketing, dari marketing itu adalah memuaskan konsumen. Konsumen itu sebenarnya kan valid. Kan masuk kalau valid itu seneng goreng valid gitu kan. Tapi itu kalau ketuaan sidang Anda nggak lulus. Ya logikanya ya, Anda udah nyebarin kuesioner capek-capek. Kemudian begitu diolah datanya di rumah. Terus ngapain Anda nyebarin kuesioner ke? Mending tidurnya di rumah, buat data sendiri. Logika ya. Logika kan? Sama, kan juga ada yang meneliti hubungan. Wah, hasilnya berhubungan, seperti bagus gitu. Ya. Tapi begitu dicek, datanya begini. Coba datanya kirim. Nah kalau udah gitu, mama dia kirim. Dia mikir mungkin ya, mikir ya. Saya kan kebaca, saya ketemu orang itu ada yang kebaca. Kalau orang yang benar, begitu saya, datanya kirim saya. Karena datanya ada yang aneh. Itu langsung dikirim kalau yang benar. Tapi kalau yang samping ada sesuatu, lama dia. Baru diingat itu sudah berapa hari diingat. Mana datanya? Baru dia mungkin mikir gitu lah, ya. Ketahuan ya, gitu lah. Udah kebaca psikologinya. Ya, kan ya. Nah itu makanya harus tahu dulu disuruh. Kamu nggak usah kuat gitu, ya. Nanti berhubungan. Semalam juga ada yang bimbingan sama saya kebetulan. Pak tolong bantu orang saya. Hasilnya tidak ada ini. Terus gimana ya Pak? Saya jelas. Neliti apa semalam? Pengetahuan dengan apa ya semalam itu? Saya samping apa? Itu gak berhubungan. Makanya saya kenapa? Saya punya pakem sendiri. Saya menolak yang menelitinya single variable. Saya perasaan. Nah itu yang kayak semalam. Saya meneliti hubungan pengetahuan dengan stunting. Nah, saya nggak berhubungan. Bingung deh. Ya. Bukan bimbingan saya. Tapi oke lah. Itu silakan aja. Tapi begitu nggak berhubungan, nggak usah bingung. Saya tanya proses penelitian ini benar nggak? Ya ceritanya begini. Tapi kalau udah yakin benar ya sudah. Ya. Karena stunting itu kan tidak selamanya karena nggak tahu. Gitu. Paham nggak?
Ya, jadi riset itu Anda meneliti hubungan. Hipotesisnya ada hubungan, ya kan? Dugaan Anda ada hubungan. Kenapa saya jangan single, jangan satu, berandai-andai? Ya. Jadi kalau riset itu kita berandai-andai. Berandai-andai itu mudah-mudahan. Kalau yang satu nggak berhubungan, satunya berhubungan. Kalau satu begitu nggak berhubungan, kenapa ya? Nah, ini. Tapi walaupun 2, 3 juga nggak berhubungan semua, ya nggak usah berkecil hati juga. Gitu. Karena bisa aja orang yang pengetahuannya baik, kenapa kok banyak anaknya stunting? Bisa nggak terjadi? Saya tanya. Bisa. Mau saya tanya, Anda bingung? Iya, sekarang saya tanya, Anda kan di lapangan, Anda bidan, saya tanya, iya Pak. Coba, bisa nggak anak stunting, ibunya itu pengetahuannya baik, tapi anak stunting? Dia bilang, bisa Pak. Karena mungkin walaupun dia tahu, tapi tidak menerapkan, ya kan? Misalnya asupan gizinya kurang. Contoh gini, ini nanti mainnya di pembahasan. Asumsi proses penelitiannya nggak salah ya. Itu dulu proses penelitian itu mulai dari sampelnya representatif, teknik samplingnya betul, mengukurnya betul, instrumennya betul. Itu dulu, rancangannya betul itu dulu ya. Itu ditelusuri dulu. Kalau semuanya sudah betul, tidak ada hubungan, Anda tinggal di pembahasan. Karena di lapangan itu bisa terjadi. Anda lihat di lapangan. Banyak yang di lapangan di masyarakat yang tidak sesuai dengan teori, benar ya? Ya. Banyak orang tahu stunting, tapi anaknya stunting, benar ya? Berarti kan yang mempengaruhi bukan pengetahuannya kan memang. Jadi kalau hasilnya tidak ada hubungan, belum tentu penelitiannya salah. Gitu. Karena memang kondisi di lapangannya memang seperti itu. Jadi penelitian Anda bisa jadi benar walaupun tidak ada hubungan. Nah, jadi mahasiswa itu merasa bersalah kalau meneliti hasilnya tidak berhubungan. Nah yang ngerinya apa? Nggak berhubungan, hubungan sendiri. Saya pernah dampingin mahasiswa, dosen, dia riset, ambil S3, olah data sama saya. Habis tolong bantu saya. Tidak ada umum, tidak ada umum. Apa ini datanya ini ya Pak Bos? Ya silakan Bu, di ini datanya dirapikan lagi, diolah lagi sampai 3 kali. Tidak ada umum. Jadi dia bingung, nggak ada hubungan. Padahal saya jelaskan, hubungan itu kan hanya aspek statistik. Tapi kalau tetap merasa penelitiannya salah karena nggak berhubungan, padahal prosesnya benar, akan capek. Gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ya, nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Anda ingat. Kemarin juga ada yang bagus mahasiswa. Pak, saya ulang datanya, enggak. Pak itu sebenarnya sampel saya itu 56. Terus ini kok 50? Iya Pak, di lapangan ketemunya hanya 50. Yang 6 itu tidak bisa diteliti. Terus gimana ya Pak ya? Di proposalnya saya tulisnya 56. Di sininya hasilnya 50. Terus saya bilang, Anda bagus ya? Loh, kok bilang bagus? Itulah integrasi peneliti, integritasnya. Anda jujur, saya bilang. Karena banyak mahasiswa meneliti sampelnya 80, ya dapat 80. Begitu ditanya itu benar bisa ditemuin semua? Enggak. Tapi kok bisa dapat 80? Sampel 150, ya dapat 150. Biasanya begitu. 200 ya dapat 100. Jadi sakti-sakti mahasiswa itu. Ada di lapangan. Kenyataannya kadang-kadang enggak dapat nih. Nah, terus bagaimana? Tinggal dijelaskan. Ya, hitungan sampel 56. Pada saat penelitian
dapat 50 karena yang 6 tidak bisa diteliti, misalnya alasannya apa gitu, sakit atau apa, ya udah gitu, nanti nggak saya itu sebenarnya benar kan ya. Saya seperti itu banyak belajar dari orang luar ya. Saya baca jurnal-jurnal internasional itu bagusnya itu, nanti kalau Anda baca jurnal-jurnal internasional, saya pernah melihat artikel yang melakukan cross-seksional menjadi itu targetnya 1000 berapa, ternyata dia hanya dapat sekitar 700 dan dia sampaikan hitungan sampel ketemunya 1000 sekian, pada hasil ke jaring hanya sekitar 700 sekian. Saya bagus ya. Indonesia kan enggak 150 dapat 150 dapat 250. Ya kalau dapat bener mah nggak apa-apa. Masalahnya itu sebenarnya begitu ditanya nggak dapat sebenarnya. Tapi datanya ada gitu kan. Ya. Jadi memang kita itu harus banyak belajar dari orang luar. Makanya saya suka kadang-kadang itu merenung, pantes gitu ya. Kita kan tertinggal gitu. Orang lain sudah berpikir gimana hidup di luar angkasa gitu kan. Kita masih berantem antar kampung. Pelajarnya aja masih tawuran coba. Yang menes lagi mahasiswa tawuran coba. Kampusnya dipecahin. Ada kan di beritanya masih ada sekali gitu. Tawuran sama anak SMA gitu tuh ya. Pantes. Kita tertinggal. Padahal mulainya dari yang sederhana seperti ini. Minimal kan tahu prosedur. Sebenarnya kalau kita lihat kepintaran ya, orang kita itu nggak kalah dengan orang. Contoh kuliah aja, kuliah di Indonesia itu kenapa mahasiswa kita itu ketakutan kalau diterapkan seperti di luar. Padahal kalau kita terapkan, nggak susah-susah juga gitu. Ya cuma kita harus menyesuaikan. Sebenarnya kalau dari kemampuan itu nggak jauh beda. Orang Indonesia mah banyak pintar-pintar. Ya. Cuma tinggal SOP-nya lah, prosedurnya. Kalau kuliah terus begini. Saya suka bandingin gitu. Teman-teman saya kuliah, istri saya juga kuliah di luar misalnya. Apa sih yang berbeda? Oh, mereka itu simpel, nggak ribet gitu. Risetnya itu nggak ribet gitu. Ya dapatnya sekian ya sekian, terangkan kalau kualitatif ya. Kalau jadi mereka sudah punya pakem, sudah punya standar. Kalau nyusun skripsi itu jangan lebih dari sekian ribu kata, gitu kan? Jadi skripsi itu nggak tebel-tebelan gitu, simpel. Nah itu nanti belajar kan. Sebenarnya kalau kita bisa belajar prosedur-prosedur seperti yang kuliah di luar negeri, itu sebenarnya kita bisa setara dengan mereka. Ya. Nah, Anda mungkin punya kenalan misalnya kuliah di Oxford, ya, di Harvard, di apa, coba Anda belajar. Sebenarnya. Cuma masalahnya sekarang kalau mahasiswa, sekarang dengan OBS mending kan. Saya masuk, Anda saya suruh nyari materi. Karena lebih bagus. Saya terlihat Anda belajar. Kan masih ada yang pengennya tadi suapin aja. Ya kalau di luar negeri kan kuliah, Anda pengen tahu apa? Ini cari. Nanti datang itu hanya diskusi aja. Kalau di kita kan masih pengennya disuapin aja. Sampai kuliah. Nah itu pola kan, itu masalah pola. Makanya dengan kurikulum OBS kan dirubah. Mahasiswa harus belajar dulu, cari materi dulu. Jadi nanti dosen tinggal meluruskan, menguatkan materi, dan itu bagus. Nah, yang sudah presentasi banyak kan? Sampai hari ini kerasa nggak Anda nyari materi? Beda nggak? Beda nggak daripada hanya disuapin? Tapi kalau saya lihat sih grafiknya, ke depan Indonesia itu akan makin baik.
Cuma yang memang agak membutuhkan waktu penyesuaiannya ya di kita. Sekarang saya lihat kalau anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah mulai bagus. Saya lihat soal-soal anak-anak SMP, SMA itu saya juga ngerjain. Susah juga ya pelajaran ini. Ya. Kalau saya lihat malah enak kuliah pelajaran anak SMP, SMA ini. Ya. Ininya sudah literasinya itu sudah analisis. Ada kasus, baru ada soalnya. Dia suruh memahami dulu kasusnya. Jadi bagus gitu ke depan bagus. Kan beda dengan zaman saya dulu SMP itu. Materi sekolahnya susah. Makanya sekarang kalau ngajarin anak itu beda ya. Nanti kalau punya anak atau punya adik sekolah itu udah beda sekarang pelajarannya itu. Perasaan saya kalau lebih susah. Tapi anak-anak sekarang bisa. Nah, itu ya. Jadi pada saat statistik nanti kan kaitannya dengan riset. Yang penting itu Anda tahu prosedur aja. Harus ngapain dulu, ngapain dulu. Ya. Ini nanti juga mau dievaluasi lagi dengan teman-teman. Kalau itu nanti terjadinya di akhir itu serentak, ya mungkin ada mekanisme prodi yang kurang pas. Tapi kalau enggak semua, berarti kan ada kasus mahasiswanya kan yang lambat. Tapi kalau bareng gitu semua di akhir, ya itu saya nggak tahu ada prodi yang kurang pas. Makanya harus dievaluasi. Caranya gimana? Karena Caranya gimana itu supaya butuh waktu. kita penelitiannya pas tepat waktu? Jadi yang nggak disadari mahasiswa kemarin Bu Dekan juga ngomong bagus. Mahasiswa itu harus tahu bahwa penelitian itu butuh waktu, ya kan? Terus butuh tenaga, butuh biaya. Ya. Jadi Anda harus bisa mengatur dengan pas. Saya penelitiannya kira-kira butuh berapa lama? Berarti saya harus selesai proposalnya kapan gitu loh maksud saya. Ya. Dan sampai udah mau yudisium harus penelitian. Nah itu ya materinya. Untuk uji T dependent real option sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum saya tutup. Kalau tidak ada sudah cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dinas